Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi jumpa sama aku Lulu. Minggu kemarin kita kan udah belajar tentang uji T. Nah, sekarang kita akan belajar uji ANOVA. Di sini sudah ada 2 soal. Ini bukunya dari referensi 2. Di sini soal pertama, kita disuruh untuk mencari apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja guru MI, MTS, dan juga RA. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Seperti ini, ke variable view. Nah, di name pertama ini dikasih name institusi. Lalu di simbolnya 0, values-nya non ya. Lalu di name kedua, kita kasih nama kelompok. Lalu values-nya aja 2. Yang values pertama, maksudnya values-nya ada 3. Yang pertama guru MI, yang kedua guru MTS, yang ketiga guru RA. Klik OK. Nah, setelah seperti itu kita ke data view. Di bagian institusi ini disertakan penilaiannya tadi ya, yang ada di soal ini. Lalu dimasukkan ke SPSS-nya. Lalu kelompok 1 untuk guru MI, kelompok 2 untuk MTS, dan kelompok 3 untuk RA. Setelah seperti ini kita ke Analyze, Compare Means, lalu ke One Way ANOVA. Setelah seperti ini, yang institusi itu masuk ke Dependent List, dan yang kelompok masuk ke Faktor. Setelah seperti ini kita ke Option, lalu bagian Deskriptif dan juga Homogeneity ini dicentang, lalu klik Continue. Setelah itu di post ini yang bagian Bonoveroni dan juga Turki dicentang, lalu klik Continue. Setelah seperti ini klik OK. Setelah seperti ini nanti akan muncul output. Oke, ini dia outputnya. Kita kembali ke Word. Nah, ini output test of homogeneity of variance. Jadi ini sig-nya 0,89. Kalau 0,89 berarti kan lebih dari 0,05, berarti datanya termasuk homogen. Lalu output ANOVA ini sig-nya 0,000. Kalau 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05, berarti apa? Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Jadi artinya itu ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan kinerja guru MI, MTS, dan juga RA. Lalu ini output post hoc testnya. Nah, ini means-nya ini ada kayak bintang-bintangnya, ini berarti cukup jauh gapnya. Seperti ini. Lalu ada output homogeneous substance. Nah, ini ternyata antara guru MTS dan juga guru RA itu selisihnya tidak terlalu jauh. Sedangkan guru MI selisihnya lumayan jauh. Nah, berarti dari pengerjaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan kinerja antara guru MI, MTS, dan juga RA. Berarti hipotesis HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, di sini ini kita disuruh untuk mencari apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran dengan kooperatif dan juga tidak terhadap motivasi belajar siswa yang tinggi dan rendah. Ini soal-soalnya kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Kita ke variable view. Nah, di name pertama motivasi belajar, lalu values-nya kita bikin seperti ini. Values pertama tinggi, values kedua rendah. Karena tadi ya motivasi belajarnya. Nah, name kedua, nilai siswa, ini values-nya 0, desimalnya 1. Lalu metode pembelajaran, desimalnya 0, values-nya ada 2. Yang pertama,
kooperatif learning tipe STAD, yang kedua konvensional. Klik OK. Setelah seperti ini, kembali ke data view, lalu kita masukkan data-data dari soal tadi ya. Seperti ini. Lalu kita masuk ke analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, bagian nilai siswa dan juga metode pembelajaran kita masukkan ke dependent list. Sedangkan motivasi belajar kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik option, bagian deskriptif dan homogeneity dicentang, setelah itu continue. Lalu post hoc, kita klik Turki sama Bonferroni, lalu klik continue. Setelah seperti ini, klik OK, dan outputnya akan muncul. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kembali ke Word. Ini soalnya. Nah, ini adalah outputnya, output test homogeneity of variant test. Jadi ini signya 0,000. Karena kurang dari 0,05, jadi datanya termasuk heterogen atau berbeda-beda. Lalu output ANOVA-nya signya juga sama 0,000. Karena kurang dari 0,05, HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dalam artian, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan yang tidak. Lalu dari pengerjaan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan yang tidak menggunakan terhadap motivasi belajar siswa yang tinggi dan juga rendah. Dalam artian H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dari kedua soal tadi HO ditolak dan HA diterima. Oke teman-teman, itu tadi tutorial pengerjaan uji ANOVA. Semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.